Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar acara serah terima jabatan Kepala BNPT RI. Selanjutnya, BNPT mendukung atas peluncuran Ki-HAPI-CVE Outlook 2 dan 3 yang dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan tentang penanggulangan terorisme. BNPT kembali memfasilitasi rekonsiliasi antara penyintas korban terorisme dengan mantan narapidana terorisme melalui kegiatan silaturahmi kebangsaan. Halo Sobat Damai, BNPT Update kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Indira Dewi, dan inilah BNPT Update selengkapnya untuk Anda. Berita pertama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar acara serah terima jabatan Kepala BNPT RI dari Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Riko Amelzadhanil kepada Irjen Pol Edi Hartono pada 18 September 2024. Berlokasi di Aula Museum Nasional Penanggulangan Terorisme di Sentul Bogor, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar acara serah terima jabatan Kepala BNPT RI dari Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Riko Amelzadhanil kepada Irjen Pol Edi Hartono pada 18 September 2024. Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang turut dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT serta Dharma Wanita Persatuan BNPT. Sebagai Kepala BNPT baru, Irjen Pol Edi Hartono berkomitmen untuk mengoptimalkan upaya pencegahan terorisme sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam kesempatan ini, dirinya juga menyatakan akan melanjutkan berbagai program penanggulangan terorisme yang telah dijalankan pada masa kepemimpinan Riko Amelzadhanil. BNPT ini kan di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 fokus kepada pencegahan. Dan Presiden sudah lebih sering mengarahkan kepada BNPT, negara harus hadir untuk melakukan upaya pencegahan. Di mana amanat undang-undang ada 3, kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Dan beliau, Pak Riko, sudah juga mengembangkan hal-hal yang positif yang kami tinggal melanjutkan. Sementara itu, Riko Amelzadhanil berpesan kepada seluruh jajaran BNPT untuk mendukung pemimpin baru BNPT dalam melanjutkan tugas melindungi bangsa Indonesia dari ideologi yang memecah belah persatuan bangsa. Itu saya terima kasih, dan tentunya kepada kawan-kawan sekalian seperjuangan, kita dukung pemimpin yang baru, Bapak Jenderal Edi, menjadi nakoda bagi perahu besar BNPT ini. Dukung sepenuhnya, dukung sepenuh hati. Ya. Tadi saya sampaikan di situ bahwa sebagian besar tugas kita, tugas penegakan hukum sudah dengan Polri, tapi sebagian besar tugas kita adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh umat dari Indonesia dari ideologi kekerasan yang mengajarkan intoleran dan kebencian ini dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan. Pelantikan Irjen Pol Edi Hartono sebagai Kepala BNPT sebelumnya telah dilakukan pada 11 September 2024 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. BNPT mendukung atas peluncuran Ki-HAPI-CVE Outlook 2 dan 3 yang dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan tentang penanggulangan terorisme yang sejalan dengan RAN-PE fase kedua. Berikut informasi selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendukung atas peluncuran Ki-HAPI-CVE Outlook 2 bertema Ensiklopedia Modul Pendidikan Perdamaian di Indonesia dan Ki-HAPI-CVE Outlook 3 bertema Ensiklopedia Modul Deradikalisasi di Indonesia.
Acara peluncuran K-Hub Outlook 2 dan 3 tersebut diselenggarakan oleh Peace Generation pada 18 September 2024 di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, Dionysius Elvan Suasono, menyatakan bahwa kehadiran kedua Outlook tersebut dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kebijakan tentang penanggulangan terorisme yang sejalan dengan RAN-PE fase kedua. Kehadiran kedua Outlook tersebut pastinya akan memperkaya hasanah pengetahuan terkait PCVE di Indonesia yang memang masih sangat dibutuhkan sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan PCVE di tanah air yang berbasis bukti, termasuk dalam penajaman rencana aksi pada RAN-PE fase kedua yang saat ini terus dalam proses penyusunan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Peace Generation Indonesia, Irfan Amali, berharap semua pihak dapat memberikan masukan agar K-Hub PCVE Outlook 2 dan 3 tersebut dapat diakses oleh banyak pihak untuk menciptakan dampak yang lebih luas, khususnya pengetahuan dalam penanggulangan terorisme. Ya, dan yang paling kekayaan yang paling utama itu adalah pengetahuan, yaitu modul. Maka di Outlook kedua dan ketiga kita temanya adalah ensiklopedi dan fokusnya adalah di modul-modul pendidikan dan sekarang modul-modul deradikalisasi. Dan mudah-mudahan dengan forum ini kita bisa dapat insight dari kerja-kerja kita semua. Dan dari insight itu bukan hanya sekadar ceritanya, bukan hanya data-data yang dingin, tetapi ada maknanya. Sehingga kerja-kerja kita ke depan akan lebih efektif. Sebagai salah satu tujuan dari Outlook ini adalah sebagai data-driven decision making. Selain menjadi rujukan dalam pengembangan RAN-PE, BNPT juga berharap agar kehadiran kedua Outlook K-Hub tersebut dapat menjadi sarana dalam berbagi data dan produk pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme antara unsur pemerintah dan non-pemerintah. Potret cerita dan data. BNPT kembali memfasilitasi rekonsiliasi antara penyintas korban terorisme dengan mantan narapidana terorisme melalui kegiatan silaturahmi kebangsaan di Kota Batu, Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali mempertemukan penyintas korban aksi terorisme dengan mitra deradikalisasi atau mantan narapidana terorisme melalui kegiatan silaturahmi kebangsaan yang digelar di Kota Batu, Jawa Timur pada 17 hingga 19 September 2024. Dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Rudi Widodo menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wadah rekonsiliasi antara penyintas dan mitra deradikalisasi untuk membangun semangat dalam merajut perdamaian. Dirinya juga berharap agar para penyintas ke depan dapat menjadi agen perubahan untuk menyuarakan perdamaian. Selain itu, para mitra deradikalisasi diharapkan terus dapat berperan untuk menjalankan program deradikalisasi, yaitu menyadarkan mereka yang masih meyakini paham radikal terorisme. Bukan hanya seremoninya saja, tetapi bagaimana ke depannya kita membangun narasi-narasi damai, membangun suatu hubungan simbiosis kedamaian, cinta damai untuk melawan ideologi terorisme. Untuk para penyintas, harapan saya bahwa segera survive masa lalu, jadikan suatu pengalaman. Sekarang ke depan menatap Indonesia dengan damai ke depan. Anda jadikan sebagai agen-agen perubahan untuk menyuarakan perdamaian. Sedangkan untuk para mitra deradikalisasi, ini bagian titik balik ya dari proses tindak pidana yang telah terjadi masa lalu. Jadikan momentum juga untuk menyadarkan dan menggandeng teman-temannya yang belum sadar. Dan juga sebagai garda terdepan juga untuk mencegah paham dan ideologi radikal terorisme. Melalui kegiatan ini, Husnul Khotimah, salah satu penyintas, berharap agar BNPT dapat terus membantu para korban aksi terorisme untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Harapan saya untuk BNPT nggak pernah lelah untuk membantu korban-korban bom atau penyintas bom ya Mbak ya, baik saya atau teman-teman saya yang membutuhkan
Sementara itu, Syahrul, seorang mitra deradikalisasi, menyambut baik atas digelarnya kegiatan silaturahmi ini. Dirinya merasa terfasilitasi untuk bersilaturahmi dan meminta maaf kepada korban atas kesalahannya di masa lalu. Di sini yang bisa diketahui oleh masyarakat umum, di mana negara hadir dalam hal ini, BNPT bisa mewadahi kami selaku orang-orang yang punya penyesalan atas kesalahan saya, meminta maaf kepada korban, itu merupakan sebuah anugerah tersendiri ya, karena kadang kita dihantui merasa bersalah gitu. Selain sebagai wadah rekonsiliasi, dalam kegiatan ini juga diisi dengan rangkaian rehabilitasi psikologis untuk mendukung korban dapat hidup secara wajar dan mandiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk negara hadir dalam memberikan layanan program pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme. Dalam rangka penutupan PON ke-21, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT lakukan audiensi serta pengecekan pengamanan di venue penutupan PON. Berikut informasi selengkapnya. Untuk memastikan gelaran penutupan PON ke-21 aman dari ancaman terorisme, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara. Dilakukan pada 20 September 2024, kegiatan diawali dengan kunjungan ke Kodam 1 Bukit Barisan. Diterima langsung oleh Kasdam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal, beserta jajaran. Pertemuan ini dilakukan sebagai silaturahmi serta audiensi. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan venue penutupan PON serta konferensi pers di Media Center PON ke-21 dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang tugas dan peran BNPT dalam gelaran PON ke-21. Kita selalu berharap bahwa kondisinya akan tetap stabil, aman, damai, dan harmoni yang seperti diharapkan. Karena BNPT sudah berupaya menggelar beberapa mitigasi ataupun pencegahan terkait dengan penyelenggaraan event tersebut. Contohnya dengan kita melakukan asesmen yang pertama, kemudian yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat, yang berikutnya meningkatkan ketahanan masyarakat agar terbentuk ketahanan nasional dan kita daya tangkal, daya lawan untuk meningkatkan kesadaran. Saya harapkan ya, atau harapan kita bersama, tentunya yang di wilayah Aceh Sumatera ini alhamdulillah sudah baik dan insya Allah kegiatan dapat berlangsung. Harapan kita semua, karena pelaksanaan suksesi pelaksanaan penyelenggaraan PON ke-21 ini menjadi tugas kita bersama. Atas kerjasama dan sinergi dari seluruh pihak, gelaran penutupan PON ke-21 di Stadion Utama Deli Medan ini berlangsung lancar dan aman dari berbagai ancaman terorisme. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami akan menghadirkan rangkaian informasi kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya di Kalimantan Selatan, Lampung, dan Papua. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi kanal YouTube kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Kalimantan Selatan menggelar kegiatan anti radikalisme dan terorisme, Gembira Beragama atau Gerakan Muda Bangga Bernegara dan Beragama di Kodim 1003 Banjar pada 11 September 2024. Dalam kegiatan ini, generasi muda lintas agama diajak untuk menjadi garda terdepan dalam melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di wilayah Kalimantan Selatan. Di waktu yang sama, FKPT Provinsi Lampung dan Kesbang Pol Lampung juga menggelar Gembira Beragama di kantor Kementerian Agama Pringsewu. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah tokoh agama, para penyuluh agama, dan FKUB. Kegiatan Gembira Beragama ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan ketahanan terhadap bahaya ideologi kekerasan, radikalisme, dan terorisme. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui FKPT Sulawesi Tenggara menggelar kenduri atau kenali dan peduli lingkungan sendiri di Desa Labone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dibuka langsung oleh PLT Bupati Muna, Bahrun Labuta, dan dihadiri oleh jajaran pejabat lingkungan Pemda Muna hingga masyarakat. Dalam kesempatan ini, Bahrun Labuta berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat
agar tidak mudah terpapar paham radikal terorisme. Sementara itu, FKPT Gorontalo menggelar Festival Pemuda yang diisi dengan berbagai lomba dari pelajar SMA atau SMK sederajat. Kegiatan yang digelar pada 12 September 2024 ini bertujuan untuk menggali potensi dan kreativitas positif pemuda Gorontalo untuk mencegah masuknya pengaruh paham radikal terorisme. Dalam rangkaian kegiatan ini juga dihadirkan sejumlah narasumber yang memberikan pandangannya mengenai peran penting generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa dan memajukan daerah. BNPT bersama FKPT Riau menyelenggarakan kegiatan Festival Youth of Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Idrus Titi Pekanbaru pada Rabu 11 September 2024. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono. Dalam kesempatan ini, dirinya menegaskan bahwa BNPT berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan generasi muda menjadi agen perubahan. Menurutnya, peran generasi muda sangat krusial dalam menentukan keberlanjutan bangsa karena mereka memiliki beragam potensi, mulai dari kreativitas hingga pelestari budaya. Guna memperkuat peran perempuan dan generasi muda dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di Papua, FKPT Provinsi Papua menyelenggarakan acara bertajuk Smart Bangsaku, Bersatu Indonesiaku pada 12 September 2024. Acara ini menghadirkan beberapa narasumber yang memberikan wawasan tentang ancaman dan pencegahan radikalisme terorisme yang diikuti oleh pelajar, guru bimbingan konseling, organisasi perempuan, serta Duta Damai Provinsi Papua. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.